Oke, kita semua tahu ya, kebangkitan Yesus itu pilar utama dalam iman Kristiani. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana caranya konsep yang dalam banget ini diajarkan ke anak-anak? Nah, hari ini kita mau coba bedah kurikulum untuk anak kelas 8 di Indonesia. Kita mau lihat persisnya gimana keyakinan ini dibentuk, dari sisi teologinya sampai ke panggilan untuk bertindak di kehidupan nyata. Jadi, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Peristiwa apa sih yang jadi puncak dari iman Kristiani? Pertanyaan inilah yang sebenarnya jadi fondasi dari seluruh materi pelajaran yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, momen penentu iman. Sebelum kita ngomongin maknanya, kita perlu tahu dulu di mana sih posisi peristiwa kebangkitan ini dalam cerita besar iman Kristiani, setidaknya menurut kurikulum ini. Nah, ini yang langsung menarik perhatian. Kurikulum ini nggak menyajikan kebangkitan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri loh. Posisinya itu diapit, persis di antara kisah sengsara dan wafat dan kenaikan ke surga. Ini sengaja banget, jadi kebangkitan itu diposisikan sebagai titik baliknya, jembatan krusial dari penderitaan menuju kemuliaan. Oke, sekarang kita geser ke pertanyaan kenapa. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari pelajaran ini? Harapannya setelah belajar ini semua, murid-muridnya tuh jadi gimana? Ini dia tujuan utamanya, langsung dari dokumen kurikulumnya, membangun pribadi Kristiani yang berlandaskan pada iman. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar pelajaran sejarah atau teologi yang hafalan. Tujuannya itu pembentukan karakter dan keyakinan pribadi si anak. Kalau kita lihat lebih detail, capaian pembelajarannya bilang kalau siswa diharapkan bisa memahami seluruh perjalanan Yesus, puncaknya di bagian mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan. Kata mengalami ini kuncinya bukan cuma mengetahui. Ini soal penghayatan. Jadi kompetensi inti banget. Baik, sekarang kita masuk ke dagingnya, ke inti teologisnya. Jadi apa sih makna kebangkitan yang diajarkan? Ternyata kurikulum membaginya jadi dua gagasan utama yang kuat banget. Makna penting yang pertama, kebangkitan Yesus itu diajarkan sebagai penggenapan janji Allah. Bisa dibilang, inilah konfirmasi paling puncak bahwa Yesus itu beneran memenuhi janji yang udah lama dinubuatkan, yaitu janji tentang kedatangan seorang juru selamat. Dan janji itu adalah tentang seorang Mesias atau juru selamat. Jadi, kebangkitan Yesus itu diajarkan sebagai bukti otentik bahwa dialah sosok yang dijanjikan itu. Peristiwa ini jadi kayak stempel pengesahan ilahi buat seluruh misinya di dunia. Lanjut ke makna kunci yang kedua, dan ini nggak kalah penting. Kebangkitan itu dilihat sebagai manifestasi tertinggi dari keilahian Yesus. Dengan kata lain, inilah bukti yang paling nggak terbantahkan soal siapa dia sebenarnya. Kurikulumnya juga membuat perbedaan yang cerdas. Mukjizat-mukjizat lain kayak menyembuhkan orang sakit atau menggandakan roti itu adalah kesaksian akan kuasa ilahi. Tapi kebangkitan itu beda level. Ini diajarkan sebagai bukti final keilahiannya, penegasan pamungkas yang melampaui semua mukjizat lainnya. Nah, setelah paham apa dan kenapanya, kurikulumnya berlanjut ke terus gimana? Gimana caranya peristiwa teologis ini nyambung ke kehidupan seorang siswa? Disinilah pelajarannya jadi personal banget. Jadi tujuannya bukan cuma biar tahu doang. Pelajaran ini tuh dirancang untuk memicu respons dari dalam diri siswa. Harapannya, pemahaman soal kebangkitan ini bisa menumbuhkan iman yang lebih dewasa, yang lebih aktif. Kurikulum bahkan ngasih semacam alur pengembangan yang jelas. Pertama, pahami dulu konsep kebangkitan. Lalu, biarkan pemahaman itu menumbuhkan iman di dalam hati. Dan puncaknya, iman itu harus diekspresikan lewat tindakan nyata, yaitu menjadi saksi keselamatan. Dan inilah goal akhirnya, menjadi saksi keselamatan dalam hidup. Jadi, semua pelajaran teologis yang rumit tadi, ujung-ujungnya cuma satu, panggilan yang sangat praktis dan personal untuk dijalani setiap hari. Oke, kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua ini kita lihat, kurikulum menyajikan kebangkitan bukan sebagai fakta sejarah atau doktrin yang kaku, tapi sebagai sebuah panggilan untuk bertindak. Kalau gitu, pertanyaannya jadi personal, bagaimana cara kita menjawab panggilan itu?